Hamzah. Saya Zaki Anwar. Saya Andi Muhammad. Saya Muhammad Hudaya. Balik lagi bersama kami dari kelompok audisi. Di sini kita akan menjelaskan tentang konsep ekonomi digital. Oke, apa itu ekonomi digital? Ekonomi digital adalah konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ini mencakup banyak hal, mulai dari e-commerce, perbankan digital, aplikasi perpesanan instan, dan media sosial. Sebab salah satu ciri dari digital ekonomi adalah adopsi teknologi digital untuk meningkatkan proses produksi yang efisien, menghubungkan bisnis dengan pelanggan secara global, dan menciptakan inovasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, contoh penerapan ekonomi digital. Sesuai penjelasan di atas, digital ekonomi menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Untuk itu, dua contoh penerapan digital ekonomi yang paling banyak kita temui diantaranya adalah bisnis e-commerce dan fintech. Bisnis e-commerce telah mengubah cara orang berbelanja di Indonesia. Platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee memungkinkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara online, hingga menghubungkan produsen lokal dengan pasar global. Hal ini tentunya menciptakan peluang usaha baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, perusahaan fintech seperti GoPay dan OVO telah mengubah cara Anda menyelesaikan transaksi keuangan. Mereka menyediakan layanan pembayaran digital, pinjaman online seperti investasi melalui aplikasi hingga dapat mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. 3. Manfaat ekonomi digital bagi kemakmuran negara. Digital ekonomi memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi kemakmuran negara. Di sini ada beberapa manfaat utamanya. Yang pertama, lapangan pekerjaan lebih luas. Ekonomi digital menciptakan permintaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan di hal-hal digital. Ini juga membuka peluang pekerja yang lebih luas, terutama di sektor-sektor seperti teknologi informasi, desain grafis, dan pemasaran digital. Pekerjaan dalam bidang teknologi informasi seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, dan ahli keamanan cyber pun menjadi sangat penting. Selain itu, bisnis e-commerce memerlukan staf logistik, layanan pelanggan, dan manajemen gudang untuk mengoperasikan infrastruktur mereka. Hal ini juga menciptakan beragam peluang pekerja yang dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara ini dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. 2. Mendukung transaksi dalam skala global. Bisnis dapat mengoperasi dan bertransaksi secara global melalui platform digital. Ini juga membantu dalam memperluas pasar dan meningkatkan ekspor barang dan jasa. Dalam konteks globalisasi, ekonomi digital memungkinkan bisnis Indonesia untuk bersaing di pasar internasional tanpa harus memiliki outlet fisik di negara-negara tersebut. Perusahaan dapat menjual produk dan layanan mereka ke seluruh pelanggan dunia dengan mudah melalui platform e-commerce. Ini pastinya membuka peluang baru bagi eksportir dan menghasilkan divisi bagi negara. Nomor 3, memperkuat ketahanan bisnis dan perekonomian. Ketenaran bisnis digital terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Di era digital, ketahanan bisnis menjadi faktor utama dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Ketenaran bisnis digital terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren dan kebutuhan konsumen. Selain itu, berkat analisis data yang canggih dengan wawasan yang lebih akurat, perusahaan dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan daya saing. Bisnis pun dapat membuat keputusan yang lebih cerdas tentang alokasi sumber daya dan pengembangan produk. Tantangan dan peluang ekonomi digital memang cukup kompleks. Walaupun manfaat-manfaat di atas membawa dampak positif bagi ekonomi nasional, hal ini juga disertai berbagai tantangan, seperti pelindungan data pribadi, keamanan cyber, dan ketimpangan digital. Maka dari itu, pendidikan dan pelatihan menjadi kunci untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar siap bersaing dalam ekonomi digital global. Namun, di sisi lain, peluangnya juga sangat besar, seperti pertumbuhan e-commerce, peningkatan inklusi keuangan melalui fintech, serta peluang kerja baru di bidang teknologi dan kreatif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.